Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol seru bersama salah satu mahasiswa saya di program studi S1 Bisnis Digital ya, Iya, Bu. FEUNJ. Nah, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada siapa di sini? Oke, halo semuanya. Halo Bu Ika. Iya. Halo Soulmates. Iya. Perkenalkan, nama aku Kaisa Azalia, Oke. mahasiswi tahun 2022 dari program studi S1 jurusan Bisnis Digital. Oke, Kalisa Azalia, panggilannya Kalisa, Bu. Kalisa. Oke. Halo Kalisa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, terima kasih ya Kalisa sudah mewakili teman-teman dari kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1 kelas C untuk ngobrol-ngobrol bersama saya di Mate Channel. Oke. Nah, hari ini Kalisa kita mau bahas tentang apa ya? Hari ini kita akan bahas The Body Shop, Bu. Analisis perilaku konsumen, Bu. Oke, berarti analisis perilaku konsumen di The Body Shop. Ya? Iya. Nah, oke. Nah, mungkin Soulmate banyak yang belum tahu atau mungkin sudah banyak yang tahu tentang The Body Shop. Nah, mungkin Kalisa boleh jelasin dulu secara singkat The Body Shop itu apa ya? Oke Bu, pasti teman-teman Soulmate tuh nggak asing ya Bu Iya, sama oke. brand The Body Shop ini sendiri. Yang seperti kita tahu ini The Body Shop ini adalah brand yang menjual berbagai skincare dan sabun seperti makeup, well-being, bath and body, skincare, home fragrance, men's fragrance, hair, accessories, dan gift. Lalu The Body Shop sendiri ini udah 49 tahun Bu, sejak 1974 di Inggris. Oh, udah lama juga ya? Iya, udah Oke. lama banget, Bu. Nah, pastinya karena udah lama juga ya, Bu, pasti The Body Shop ini tuh berpengalaman banget, Bu. Berpengalaman dalam membuat produksi brand skincare dan sabun yang telah saya jelaskan tadi, yang udah aku sebutin. Oke. Nah, The Body Shop ini tuh terkenal karena produk-produknya yang menggunakan bahan alami, Bu, seperti body butter, peppermint foot lotion, dan hemp, Bu. Lalu The Body Shop sendiri masuk ke Indonesia itu tahun 1992. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu ini sendiri pengguna produk The Body Shop nggak sih Bu? Saya sebenarnya bukan penggunanya Body Shop. Oh. Jadi walaupun The Body Shop sudah 49 tahun ya ternyata ya Iya. berdiri. Tapi memang saya suka aja ngelihat berbagai tokonya yang ada di pusat perbelanjaan. Tapi nggak yang secara spesifik membeli produknya gitu ya. Tapi sungguh mengagumkan ya ternyata setelah 49 tahun mereka tetap bisa eksis dan berkembang. Dan pastinya sudah berpengalaman banget dalam hal skincare ya. Iya, betul banget Bu. Tapi Ibu tahu nggak sih Bu, The Body Shop ini tuh identik sama komitmennya terhadap keberlanjutan dan kepedulian lingkungan dalam produk-produknya. Jadi kalau kita bisa bilang sih dia ini eco-friendly Bu, dari Iya. kemasannya, Oke. dari penggunaan bahan-bahannya dan membuat skincare dan Ya, sabun. itu sepertinya sudah tertanam di image-nya The Body Shop ya. Kalau Iya. mereka tuh memang punya produk-produk yang sangat eco-friendly. Kemudian mereka punya produk yang tetap aware sama lingkungan gitu ya. Dan itu jadi image-nya si The Body Shop. Nah, kalau menurut Kalisa sendiri apa sih yang membuat konsumen The Body Shop itu tetap bertahan untuk terus melakukan pembelian produk The Body Shop ini? Kira-kira apa yang membuat The Body Shop bisa jadi sebesar seperti sekarang? Nah, berdasarkan observasi yang telah saya peroleh Bu, Oke. itu ada beberapa faktor ya Bu. Yang Ya. pertama itu konsumen membeli karena kebutuhan. Nah, tipe konsumen ini tuh biasanya adalah konsumen yang biasa membeli atau udah langganan sama brand The Body Shop ini sendiri. Yang dimana konsumen tuh langsung masuk ke dalam toko, lihat-lihat sebentar, dan langsung menuju ke kasir Bu, tanpa mikir panjang gitu. Nah, lalu yang faktor kedua ini adalah konsumen yang membeli karena tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, kalau tipe konsumen seperti ini itu yang dia tuh hanya tertarik sama harga promo atau harga yang terjangkau sama budgetnya, Bu. Jadi di tahap pembelian ternyata ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Mulai dari mungkin mereka benar-benar merasa butuh akan satu produk, kemudian pertimbangan harga, sama satu lagi mungkin yang berkaitan sama promo ya tadi ya, Iya, betul. atau diskon seperti yang sudah Kalisa sampaikan. Nah, kemudian saya mau bertanya nih Kalisa, dari hasil observasinya Kalisa, apakah mayoritas konsumennya The Body Shop ini adalah perempuan? Betul banget Bu, dari
Observasi yang telah saya lakukan, semua konsumen yang datang itu kebanyakan dari perempuan, Bu. Oke. Itu dari usia 20 sampai 40 tahunan. Nah, tapi target pasarnya sendiri tuh nggak wanita aja, Bu, tapi ada juga dari pria. Karena kan yang Oke. udah saya sebutin tadi itu dia ada men fragrance ya, Bu. Ya. Jadi untuk pria tuh juga target pasar The Body Shop juga. Nah, buat menambah sedikit informasi, Bu, Hmm. mungkin faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Mm-mm. adalah itu terpengaruh oleh ulasan online yang cukup positif terhadap produk dan staf yang cukup ramah nih, Bu. Yang Oke. dia tuh memberikan banyak informasi yang kita butuhkan saat mau melakukan pembelian. Nah, dari faktor tersebut, Bu, kira-kira menurut Ibu penting nggak sih, Bu, staf itu ramah dan informatif di suatu Iya. perusahaan atau Itu pasti penting sekali ya, terutama dalam bisnis skincare dan kecantikan seperti yang dijalani oleh The Body Shop. Jadi konsumen tuh kan nggak mesti konsumen yang sudah datang lebih dari 2 kali, 3 kali gitu ya, sehingga mungkin tidak terlalu membutuhkan banyak informasi. Tapi bagaimana dengan konsumen yang memang baru datang untuk pertama kali? Pasti mereka butuh informasi yang lebih ya mengenai produk, mengenai kandungan, formula dan seterusnya. Sehingga mereka pastinya akan lebih membutuhkan banyak bantuan dan akan lebih sering bertanya kepada staf atau pramuniaga yang berjaga di The Body Shop ya, sehingga staf yang ramah ini pastinya sangat diperlukan sehingga bisa memberikan informasi yang lengkap, informasi yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan sama si konsumen yang memang baru datang pertama kali ke The Body Shop gitu ya. Dan ini bisa menambah loyalitas pelanggan juga ya ternyata, Kalisa. Nah, menurut Kalisa bagaimana? Setuju sih, Bu, dengan Hmm. pendapat Ibu tadi, pelayanan yang baik dari Ya, staf itu bisa membuat konsumen merasa dihargai dan ya diperhatikan, betul. Bu. Selain itu, informasi yang diberikan oleh staf juga membantu konsumen dan dalam membuat keputusan dalam pembelian yang mereka ingin beli. Jadi dapat dikatakan bahwa staf Mm-mm. yang ramah dan informatif ini memiliki peran yang cukup besar ya, Bu, Oke. dalam pengalaman berbelanja konsumen di brand ini. Oke, ya betul ya, bicara tentang staff. Kemudian kita lanjut ke bahasan yang berikutnya nih Kalisa. Tadi kita udah sempat cerita diskusi mengenai konsumen yang jadi gitu ya melakukan pembelian sampai check out melakukan pembelian. Nah, kira-kira dari hasil observasi ada nggak ya konsumen itu yang memang cuma datang untuk lihat-lihat aja tapi kemudian nggak membeli apapun gitu ya di The Body Shop. Kira-kira menurut Kalisa ada nggak yang kayak gitu? Oh, ada, Bu, Ada ya? iya Oke. ada. Nah, selain konsumen yang berhasil melakukan pembelian, saya juga mengamati, Bu, ada beberapa Mm-mm. konsumen yang cuma lihat-lihat doang tapi nggak jadi beli gitu, Oke. Bu. Paling karena ini kali ya, Bu, ya, kalau dia mau beli barang yang pengen dia beli tapi tau-taunya nggak ada atau Oke, stoknya stok habis habis. gitu kan. Atau enggak kurang bawa duitnya, Bu, gitu kan ya. Dia budgetnya kurang kayak Iya mau beli ini budgetnya kayak, kurang. aduh kurang duitnya. Dia balik lagi, paling nanti Oke. baliknya datang lagi ke Body Shop itu pas sudah budgetnya terpenuhi gitu, Bu. Ternyata banyak juga ya faktor-faktor yang akhirnya membuat konsumen tuh nggak jadi membeli produk di The Body Shop gitu ya. Mungkin karena tadi seperti yang Kalisa sampaikan produk yang dia butuhkan tidak tersedia, stoknya lagi kosong gitu ya. Terus mungkin juga pertimbangannya dari sisi harga yang ditawarkan. Atau mungkin dia memang mikirnya bakal dapat promo atau diskon tertentu, tapi nggak taunya pas sampai ke The Body Shopnya nggak taunya nggak ada promonya gitu ya. Iya. Akhirnya nggak jadi melakukan pembelian produk. Nah, tapi ada hal menarik lagi Kalisa, bahwa ternyata walaupun The Body Shop ini mahal, ada kok beberapa konsumen gitu ya yang tetap melakukan pembelian produk gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu memperhatikan dan nggak terlalu mempertimbangkan masalah harga gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat The Body Shop ini akhirnya memiliki keunikan sendiri sehingga orang-orang tuh nggak terlalu peduli sama harganya yang mahal. Kira-kira menurut Kalisa seperti apa? Oh, kalau itu mungkin dari kebutuhan bisa kali ya, Bu. Oke. Kalau harganya mahal, mungkin mereka ingin mendapatkan kualitas yang sebanding gitu kan. Oke. Apalagi kalau udah cocok dengan kulit mereka gitu, pasti nggak bisa atau sulit gitu buat berpaling ke brand lain. Takutnya kenapa-napa lagi kan kulit Iya. mereka gitu, Bu. Ya karena ini produk yang sensitif ya. Iya, Terkait dengan kulit wajah, perawatan dan seterusnya. Takutnya kalau misalnya pindah ke merek yang lain, malah nggak cocok, malah iya. jerawatan, malah beruntusan dan seterusnya. Oke, Kalisa, mungkin bisa dibuat satu kesimpulan gitu ya, bahwa The Body Shop ini walaupun sudah berdiri
selama 49 tahun, tapi terbukti penggemarnya atau konsumen itu tetap banyak gitu ya. Kemudian mereka punya produk yang eco-friendly, image-nya ya sudah seperti Iya, itu. Kemudian pelayanannya ramah, kemudian apalagi yang informatif. ya informatif, mayoritas konsumennya berusia 20 sampai 40 tahun. Kemudian konsumennya terbagi dua ya, ada konsumen yang mungkin memang butuh dan cari diskonan gitu ya. Iya, Tapi ada juga konsumen yang memang sudah pakai secara rutin sehingga mereka walaupun nggak ada diskon tetap akan membeli produk The Body Shop gitu ya, karena khawatir kalau misalnya pindah ke merek yang lain akan punya impact yang buruk untuk kulit wajah mereka ya. Nah, seru sekali Kalisa kita ngomongin tentang perilaku konsumen di The Body Shop gitu ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya ngobrol ya Kalisa. terima kasih juga Ibu udah ngundang saya. Saya jadi banyak banget dapat insight baru. Dan juga untuk teman-teman soulmate yang punya pengalaman atau pendapat yang lain boleh komentar di kolom chat atau di kolom komentar yang ada di Oke. bawah. Oke. Iya. Ya, mungkin dari beberapa soulmate juga ada yang merupakan konsumennya The Body Shop kali ya. Iya. Nah, boleh cerita pengalamannya menggunakan produk Body Shop, kemudian apa aja yang kalian suka dari The Body Shop ini. Ya? Review. Oke. Good, terima kasih semuanya. Terima kasih Kalisa. Sampai berjumpa lagi di video-video marketing berikutnya. Kita barengan ya, Nyapa Oke. Soulmate ya. 1, 2, 3. Good day, mates!